Shalom. Sebuah sukacita saya bisa hadir di tempat ini dalam anugerah Tuhan. Saudara, saya bersyukur karena pada waktu saya masih sebelum pandemi, saya datang melihat jemaat semuanya wajahnya transparan. Ya, hari ini saudara saya juga tetap bisa melihat tetap sama. Padahal saudara masa pandemi kita semua pakai masker, semua menjaga diri dan sebagainya. Itu tidak mudah ya masa. Jadi hari ini saya sudah pada waktu terakhir itu saya bicara dengan Pak Petrus. Pak Petrus menugaskan Pak Joni sudah pikirkan pelayanan di sinode. Mungkin ada baiknya mengembalakan juga. Akhirnya saya ke Medan. Jadi setelah sekian lama di Medan, emeritus ternyata cepat sekali saudara, sudah 2 tahun lebih. Jadi tadi saya disemangati oleh Bapak Ibu dengan angklungnya, dengan nyanyian karya terbesarnya, luar biasa ya. Artinya saya tidak sendirian, banyak teman-teman yang sudah disebut. Sudah disebut sebagai usia emas. Artinya itu mempunyai sebuah pengalaman yang luar biasa karena ada yang tanya sama saya, Pak Joni sekarang ada di mana? Oh saya sekarang sebagai pengacara sama MC. Wah tambah jabatan ya? Oh enggak, maksudnya kalau disebut pengacara itu pensiunan banyak acara. Kalau MC-nya itu momong cucu. Saudara, itulah yang ada, jadi saya sangat senang sekali bisa bersama-sama kembali dengan jemaat GKY Kebayoran Baru. Hari ini dalam bulan misi kita juga sudah terus mendengarkan tentang khotbah-khotbah di mana di dalam hidup kita ini seharusnya terus mengabarkan Injil keselamatan, Injil anugerah Allah karena kita manusia yang berdosa. Kita akan masuk di dalam sebuah tema, don't you need a doctor? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih. Karena hari ini kembali kami diberikan kehidupan, diberikan pemeliharaan, bahkan kesempatan untuk beribadah. Kami mohonkan pertolongan Roh-Mu yang kudus ketika kami bersama-sama akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah karya-Mu di dalam hati kami yang mentransformasi hidup kami ini menjadi kehidupan yang menjadi ciptaan baru. Yang hidup memuliakan nama Tuhan, itu akan selalu terpancar di dalam kehidupan kami. Tidak peduli berapa usia kami, karena selama Tuhan masih memberikan kesempatan, anugerah-Mu dinyatakan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama membaca sebagian firman Tuhan. Saya akan bacakan, saudara-saudara boleh memperhatikan, yaitu di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Jikalau saudara sudah mendapatkan di Alkitab masing-masing, entah dengan digital atau elektronik ataupun juga melalui Alkitab yang saudara miliki, mari kita akan bersama membacanya, melihat. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alpeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya sebab banyak orang mengikuti dia. Pada waktu itu ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu. Berkatalah ia kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Maka Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Pembacaan Alkitab sampai di sini, berbahagialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Kristus, membicarakan tentang tokoh yang akan kita bersama-sama bahas. Saudara, orang ini bernama Lewi. Dan setelah menjadi murid Tuhan Yesus, dia punya nama yang lain, namanya Matius.
Saudara kenal sekali dengan familiar dengan nama Matius karena nama Matius ini adalah menjadi Injil Matius yang kita kenal, yang kita baca dan memiliki tulisan atau dengan kata lain pasal yang paling banyak. Berapa? Matius berapa pasal? Berapa? Ayo, cukup banyak kan? Yang paling sedikit, Markus. Nah saudara, pada waktu kita bersama-sama memikirkan tentang Lewi pemungut cukai, ini dicatat di dalam 3 Injil. Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Tidak di Yohanes, tetapi di Injil Matius, Markus, dan Injil Lukas. Kalau kita bersama-sama melihat ini adalah kalau kita bicara Lewi, kenapa Matius? Ya karena saudara tahu biasanya seseorang itu seperti Tuhan itu bisa memberikan nama. Misalnya kita tahu bahwa yang Petrus itu nama sebelumnya adalah Simon. Kemudian diberi nama Petrus. Matius dulunya Lewi. Kemudian dia diberikan nama itu adalah Matius yang artinya anugerah Allah. Itu adalah selalu. Saya ingat saudara-saudara tradisi baptis itu seringkali kita juga diberi nama baptisan. Saya banyak orang tanya nama saya siapa. Saya bilang mau nama yang mana gitu. Kalau nama seluruhnya di KTP itu pastinya Joni Setiawan Hermawan begitu ya. Tapi kalau ada nama baptisnya, nama ada Silas. Jadi karena dulu di sekolah itu terlalu panjang, disebut saja Joni Silas. Seperti itu kurang lebihnya. Nah saudara, kalau kita bersama-sama memikirkan Lewi, ini adalah seorang yang dicatat di dalam ketiga Injil. Tentu ada sesuatu yang spesial sekali. Karena apa? Kalau kita bersama-sama melihat, memang itulah yang terjadi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dipanggil Tuhan Yesus, meninggalkan segala sesuatu. Apa yang dilakukan oleh Lewi? Saudara mengadakan sebuah perjamuan. Dan ketika perjamuan terjadi, ada sesuatu yang peristiwa yang tidak enak. Karena apa? Orang-orang Farisi ahli Taurat itu berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dia mengatakan, kenapa gurumu makan dengan orang-orang berdosa, dengan pemungut cukai? Dan Yesus mendengar dan dia berkata sebuah perkataan. Saudara, perkataan apa? Yaitu bukan orang sehat yang membutuhkan dokter atau tabib, tetapi tentunya hanya orang sakit yang butuh. Dan kemudian disambung dikatakan dengan sangat nyata sekali, bukan orang yang suci atau hanya orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Tuhan, itu yang akan datang kepada Tuhan. Saudara, pada waktu kita berbicara tentang hal ini, mari kita akan bersama-sama melihat bagaimana panggilan Tuhan kepada Lewi. Ini bagian yang kita akan bersama lihat bagian pertama. Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Saudara, kata ikutlah ini sepertinya orang ngajak ya, enak gitu, tidak terlalu formal begitu, hanya diajak sepertinya. Misalnya saudara waktu dikatakan mau ke gereja, atau saudara pada waktu sebelum ke gereja diajak, ayo ke gereja, kayaknya cuma diajak gitu. Atau yuk makan bareng, di mana? Oh di sini, di sana gitu ya. Kita cari yuk kuliner, di mana? Oh diajak. Tetapi saudara-saudara, di sini kata yang dipakai ikutlah aku adalah menggunakan sebuah kata yang sangat kuat, yaitu sebuah undangan. Saudara tahu, berbeda sekali antara ajakan dengan undangan. Ajakan itu hanya sebatas hal-hal yang nampaknya yang biasa. Tetapi ketika saya mengundang kamu, saudara ingat gak kata undangan ini biasanya kalau seseorang melakukan atau ada peristiwa-peristiwa yang besar atau sesuatu hal yang penting sekali, maka dikatakan akan harus kirim kartu undangan atau harus ada surat undangan. Artinya itu berbeda dengan hanya sekedar diajak. Waktu Tuhan Yesus berkata ikutlah, ini merupakan sebuah undangan ilahi, undangan kasih dari Tuhan Yesus Kristus kepada seorang yang berdosa yang bernama Lewi. Dia mengundang. Undangan yang penuh dengan anugerah. Saudara, dua kata yang tadi kita bersama-sama sudah baca, itu adalah sebenarnya adalah kalimat yang sama. Orang yang sakit butuh dokter, orang yang berdosa butuh pengampunan. Sebetulnya itu sama saudara-saudara. Maka ayat ini sebenarnya adalah memberitahu Yesus tahu siapa Lewi.
Siapa dia? Itu dia sangat-sangat mengerti. Dia seperti seorang dokter yang tahu mendiagnose bagaimana Lewi sebagai seorang yang sakit secara rohani. Saudara, kalau di dalam Alkitab itu disebutkan begini, saudara. Bahwa di dalam kehidupan kita sebelum mengenal Tuhan, sebelum percaya kepada Tuhan, maka hidup kita ini ada di bawah kuasa dosa. Orang yang berada di bawah kuasa dosa itu hidup di dalam kedagingan. Di dalam kedagingan. Saudara bisa melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 itu akan kita lihat daftarnya, saudara. Daftar apa? Daftar perbuatan daging yang sangat nyata di dalam hidup kita. Seperti apa? Saudara, orang-orang yang belum mengenal Kristus, kalau dia melakukan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, itu saudara bebas-bebas saja. Dia lakukan dengan hati yang sepertinya senang, bahagia. Melakukan penyembahan berhala, melakukan sihir, perseteruan, perselisihan. Bahkan kalau saudara juga lihat dalam iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, kedengkian, roh pemecah, kemabukan, pesta pora. Itu adalah yang merupakan sesuatu yang kita biasa lakukan kalau hidup kita masih di dalam kedagingan. Sebab itu saudara, orang Kristen dengan bukan orang Kristen itu bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar label, bukan hanya sekedar logo, tetapi apakah hidup kita sudah mengalami transformasi atau belum? Hari ini banyak orang itu tidak memiliki transformasi hidupnya. Sebab itu orang Kristen berpuluh-puluh tahun tetap menjadi orang Kristen yang berkajang di dalam dosa. Menjadi orang Kristen tetapi tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Hanya berubahnya datang hari Minggu ke gereja. Tapi saudara, kelakuan, karakteristik hidupnya masih bergelimang di dalam dosa. Itu yang terjadi. Saudara, itu adalah kehidupan yang tidak pernah berubah. Saudara, hari-hari ini mungkin saudara dan saya diperhadapkan dengan sebuah keadaan, situasi bagaimana calon-calon presiden dan wakil presiden sudah terpilih. Bagaimana saudara rasanya? Adakah sesuatu yang membuat saudara gamang? Wah saudara, kalau melihat, saudara lihat begitu. Akhirnya kembali kita akan mengatakan bahwa saudara, kita tidak boleh terlalu jatuh cinta dengan orang-orang yang hidup berada di dalam politik. Karena bagi di dalam hidup perpolitikan itu tidak ada musuh, saudara. Yang ada itu adalah kepentingan diri pribadi, kepentingan bersama, yang kemudian musuh bisa jadi kawan, kawan bisa jadi lawan. Itu yang kita bisa lihat. Kita tidak bisa pegang, saudara, orang-orang yang menjadi politikus tidak bisa. Tetapi orang Kristen dipegang perkataannya. Seperti kita pegang perkataan Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Tetapi politikus bisa berubah. Saudara pernah enggak saudara melihat bagaimana para politikus ini begitu memainkan peran. Saya ini masih setia dengan partai. Tiba-tiba bisa tidak setia, kan bisa berubah semua. Karena apa? Saudara, itulah orang politik. Tapi orang Kristen tidak boleh, saudara. Antara kata dan perbuatan harus sama. Kenapa Tuhan Yesus disebutkan pada waktu dia berbicara, pada waktu dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka dia katakan di dalam Alkitab dia berbicara dengan penuh kuasa. Orang yang berbicara penuh kuasa, antara perkataan dia dengan perbuatannya itu sama. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus, di sana juga tindakan Yesus yang penuh kasih dinyatakan. Itulah yang membuat sebuah perbedaan. Orang yang hidup berkanjang di dalam dosa, yang masih hidup di dalam kedagingan, maka itu yang kita bisa lihat daftarnya. Saudara, hal yang kedua, waktu perkataan Tuhan Yesus, apa yang kita bisa lihat menyingkapkan kebutaan rohani orang Farisi dan ahli Taurat. Memang saudara, Alkitab mengatakan orang yang belum percaya matanya masih dibutakan oleh ilah zaman ini. Saudara tahu ya? Perkataan masih dibutakan matanya oleh ilah zaman ini. Orang yang buta itu tidak bisa melihat. Orang Farisi dikatakan di dalam kehidupannya,
Dia tidak bisa melihat dirinya orang berdosa. Dia merasa dirinya orang suci. Dia merasa dirinya baik-baik saja. Dan itu yang Yesus katakan dengan sangat keras sekali ketika dia mengatakan sebuah perumpamaan tentang bagaimana doa dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat juga termasuk doa bagaimana pemungut cukai berdoa. Saudara, kita bisa melihat kekontrasan yang terjadi. Pada waktu orang Farisi berdoa, apa yang dikatakannya? Dikatakan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku sama sekali tidak seperti orang lain." Tidak seperti orang lain. Itu poinnya. Aku dikatakan bukan perampok. Bukan juga orang lalim. Bukan pesina. Aku gak pernah bersina. Bukan juga seperti pemungut cukai. Seperti itu. Saudara, itu yang dilihat oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Tidak tahu dirinya orang berdosa. Tapi beda dengan orang yang disebut pemungut cukai. Waktu dia berdoa dikatakan dia berdiri. Di mana saudara? Berdiri jauh-jauh. Tidak berani memandang ke atas. Dan dia memukul-mukul dadanya dan berkata sebuah perkataan yang dia sampaikan. "Ya Allah, kasihani aku orang berdosa ini." Tanya saudara pada diri saya dan saudara. Apakah kita merasa kita adalah orang kudus? Sesuai dengan dikatakan orang-orang suci? Ataukah kita mengatakan, "Tuhan, aku orang berdosa. Aku bukan orang sempurna, tapi aku ingin berjalan menuju kekudusan seperti Engkau sempurna dan kudus adanya. Aku orang yang berdosa, Tuhan." Saudara, maka sebenarnya ada dua macam orang. Orang yang berdosa, yang sadar dirinya orang berdosa. Dan ada orang yang berdosa, menganggap dirinya benar dan tidak berdosa. Tapi mungkin saya bisa katakan ada satu lagi. Saudara bertemu dengan kemarin itu saya telepon dengan seorang sahabat pada waktu masih berada di SMP. Sudah 50 tahun saudara. Artinya saya mengenal dia sudah 50 tahun lebih lah ya. Saya ngobrol dengan dia sampai hari ini saudara, dia berada di kota Bandung, saya juga sudah dari Bandung, tetapi di bagian Bandung yang Perancis, perapatan Cicadas. Ya Perancis tapi perapatan Cicadas, jadi saya ada di daerah sana, saya dibesarkan dan kemudian setelah tahun 77, tahun 75 saya percaya, tahun 77 saya masuk sekolah teologi ya saudara, jadi sudah sekian lama. Lalu pada tahun 84 setelah pelayanan sekian lama di pedalaman, di berbagai tempat, saya kemudian mengembalakan gereja di Bandung selama 20 tahun, jadi cukup panjang ceritanya. Lalu berada di Singapura ada hampir 10 tahun, lalu kemudian melayani ada di Jakarta dan seputarnya. Sudah di sini saya bersama-sama memikirkan teman ini. Saya katakan, ayo sekarang kamu jangan terus memikirkan, ayo kembali ke keluarga, mulai percaya kepada Tuhan, hidup yang baik dan sebagainya. Saudara, kenapa selama 50 tahun ini saya tahu dia belum mau percaya? Dia masih percaya dengan apa saudara? Masih percaya dengan hal-hal yang seperti hal-hal yang aneh-aneh. Dia cerita, dia bilang kan biasa panggil John. John, gua itu mau beli bubur. Ya, mau beli bubur di daerah Kiara Condong. Tahu nggak Kiara Condong? Nggak tahu nggak apa-apa. Yang penting di sini adalah Kebayoran Baru. Kiara Condong, mau beli bubur. Ya namanya sudah ada umur kan. Biasanya suka bubur begitu. Orang tua itu kan karena giginya sudah mulai kalah. Jadi ya bubur-bubur lah. Dia cari bubur. Dia bilang, tapi gue gak ketemu tukang buburnya, gak ada. Jadi akhirnya beli apa? Jadi beli kupat tahu. Terus selesai beli kupat tahu, dia lihat ke seberang ternyata ada. Dia bilang, ini mata ditutupi. Saya ketawa terus dia bilang, itu bukan masalah ditutupi, tapi mata kamu itu yang sudah problem.
Saudara, tapi dia masih percaya dengan hal-hal ketahyulan. Percaya dengan hal-hal yang kuasa kegelapan. Saya bilang, kita harus percaya. Dulu saya selalu coba menginjili dia, saudara. Saya ingat yang terakhir. Saya selalu mengajak ayo ke gereja. Dulu saudara masih remaja. Saya ingat saudara, saya ajak dia bawa ke gereja. Dia masih mau. Tapi terakhir-terakhir ini dia tidak mau. Dia selalu mengatakan gini, John, gua mah loba dosa. Nah, orang Sunda kan bilang, saya sih masih banyak dosa. Engke nggak sager, nggak bener, kakara ke gereja. Saya bilang, justru kamu berdosa. Justru kamu tidak layak. Karena hidupmu berkajang dalam dosa. Kamu membutuhkan Tuhan. Kamu membutuhkan pengampunan. Jangan biarkan dirimu dengan keadaan kondisi seperti itu. Saya katakan saudara. Dan dia tetap mengeraskan hati. Artinya bukannya orang berdosa yang sadar dirinya orang berdosa. Bukannya orang berdosa yang menganggap dirinya benar dan tidak berdosa. Tapi ada orang berdosa tetapi tidak mau bertobat. Kita perlu sekali mawas diri dengan hal yang terjadi. Mari kita coba melihat saudara. Waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Lewi. Di mana? Di Kapernaum. Di mana dia bertemu? Lewi sedang berada di rumah cukai. Saudara, kita coba melihat siapa pemungut cukai. Saudara, berbicara tentang pemungut cukai, kita tahu bahwa di dalam masa penjajahan Romawi kepada Israel, maka mereka diharuskan membayar pajak sebagai upeti kepada pemerintah Romawi. Pada waktu itu Herodes Antipas, raja yang berkuasa, itu memberikan teritori untuk pemungutan pajak seperti waralaba begitu. Ada harga yang artinya itu saudara-saudara ditetapkan penawar tertingginya siapa kepada orang-orang yang mau menjadi pemungut cukai. Lalu yang tertinggi diambil, tetapi pemungut cukai ini biasanya adalah begini saudara. Sesuai dengan ketentuan yang harus membayar yang minimum kepada pemerintah Romawi, dia pasti akan lipat gandakan atau naikkan supaya dirinya mendapatkan keuntungan. Ini yang terjadi. Oleh sebab itu kalau kita bersama-sama lihat, maka orang-orang yang menjadi pemungut cukai adalah disebut sebagai seorang yang memiliki aspirasi finansial tinggi, tetapi standar etika yang rendah. Dia tahu tentang bagaimana menghitung, memikirkan, tetapi dengan moralitas yang rendah. Oleh karena apa? Dia akan mulai menggerogoti orang lain supaya dia bisa mencapai kepada goal sasaran yang ditugaskan kepada dirinya. Ada beberapa macam pajak, saudara. Pajak yang pertama itu pajak diri, sering disebut pajak kepala. Yaitu kalau seorang wanita dari 12 sampai dengan 65 itu harus bayar pajak. Kalau pria itu dari 14 tahun sampai dengan 65 itu bayar pajak. Lalu ada pajak lagi penghasilan. Ada lagi pajak tanah. Ada lagi pajak untuk pengangkutan barang, hasil bumi, penggunaan jalan raya dan sebagainya. Jadi banyak pajak-pajak yang dibebankan. Oleh sebab itu tidak heran orang-orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu melihat Matius pemungut cukai atau Lewi pemungut cukai ini begitu menjijikkan, benci karena ini adalah orang yang menjadi pengkhianat bangsa sendiri. Orang yang menjijikkan, mereka tidak disukai oleh orang-orang Yahudi, mereka dibenci. Mereka punya kekayaan materi, mereka memiliki banyak hal, tetapi mereka kekurangan rasa hormat. Sebab itu mereka tidak boleh saudara kalau mau datang ke sinagog. Sinagog itu tempat ibadah orang-orang Yahudi. Mereka tidak diperbolehkan. Karena apa? Status mereka, keadaan yang sedemikian rupa. Oleh sebab itu memang ini adalah kenyataan. Sehingga kalau di zaman Yohanes Pembaptis, pemungut cukai datang, apa yang dikatakan ketika mereka akan dibaptiskan atau minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Mereka bertanya, guru apakah yang harus kami perbuat? Ini adalah perkataan dari pemungut cukai. Dan Yohanes Pembaptis berkata, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ini adalah yang dikatakannya saudara di dalam Lukas 3:12. Maka apa yang kita bisa lihat? Maka orang Lewi ini atau si orang Lewi ini adalah orang yang berdosa. Tidak pantas didekati,
tidak layak untuk diajak bergaul, dan juga di dalam keadaan seperti itu Tuhan Yesus memanggil. Yesus memberikan undangan kepada orang yang seperti itu. Bukan kebetulan saudara Tuhan Yesus bertemu dan memanggil, tetapi Tuhan memang mencari. Saudara, bukan ke kitab Kejadian pasal 3 ayat 9 itu melukiskan hal ini. Bahwa ketika manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bukan mereka datang kepada Allah, bukan. Tetapi Allah yang datang mencari mereka dan berkata, "Di manakah engkau?" Bukankah ini yang kita bisa lihat? Allah mencari, Yesus mencari. Sebab itu karena apa? Satu saudara, adalah karena kasih-Nya. Sudah tahu pada waktu kita bersama-sama memikirkan tentang kasih Allah, itu adalah kasih yang luar biasa. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Manusia diciptakan lebih utama, lebih mulia daripada apapun yang Allah telah ciptakan. Bahkan ketika Allah selesai menciptakan segala sesuatu, manusia diciptakan, diberikan hembusan ruah itu. Sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Manusia yang bisa berelasi dengan Allah, bukan binatang, bukan tumbuh-tumbuhan. Tetapi manusia itu bisa berelasi dengan Allah. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah yang penuh kasih. Waktu manusia berdosa pun Allah tetap menaruh kasih-Nya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa tentang kasih Allah. Sebab itu Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Itu mengungkapkan, mengekspresikan yang membuat hatimu seharusnya merasakan betapa besarnya kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita bisa melihat di sini. Maka dikatakan Matius berdiri mengikut Dia. Saudara, pertanyaannya ketika Matius berdiri mengikut Dia, dari mana dia? Kalau saudara membaca Injil Lukas pasal 15 ayat 1. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 dikatakan begini. Para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Artinya Lewi itu pernah datang, pernah mendengar kepopuleran Tuhan Yesus yang mengajar penuh kuasa, berbeda dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Waktu Tuhan Yesus, pada waktu Dia melakukan kesembuhan-kesembuhan, Dia melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Oleh sebab itu saudara, Matius pada waktu dia berada di rumah cukai, dipanggil Tuhan Yesus, dia pada masa itu merenungkan tentang apa arti hidupnya, kekosongan, kehampaan yang terjadi. Oleh karena di dalam hal ini segala sesuatu di dalam hidupnya itu adalah sia-sia. Dia tidak bisa memberikan kebahagiaan apapun yang dimilikinya. Saudara ingat waktu zaman saya masih artinya bisa melihat bagaimana tentang Elvis Presley. Mungkin zaman saudara juga bisa melihat waktu seperti juga misalnya Michael Jackson. Itu juga orang-orang yang luar biasa, bukan? Hari-hari ini mungkin kalau kita lihat milenium, itu adalah kita berbicara tentang begitu banyak bintang-bintang Korea yang membunuh diri juga. Oleh karena apa? Ketidakpuasan, memiliki segala sesuatu. Tetapi saudara, ketika memiliki segala sesuatu, itu menjadi tidak berarti karena tanpa Kristus memang tidak bisa. Saudara, Lao Tzu itu dia mengatakan begini. Mengenali orang lain itu cerdas. Mengenal diri sendiri itu bijaksana. Itu Lao Tzu mengatakan seperti itu. Mengenali orang lain cerdas, mengenal diri sendiri itu bijaksana. Ada lagi saudara, perkataan dari seorang yang bernama Pitagoras. Pitagoras kenalilah dirimu agar kamu bisa mengenal alam dan alam semesta dan Tuhan. Ini adalah seorang yang bernama Pitagoras. Lalu apa yang kita bisa lihat dengan Aristotle? Aristotle mengatakan begini, mengenal diri sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Ini adalah perkataan-perkataan yang disampaikan. Tapi saudara, ada seorang ilmuwan Kristen, dia yang bernama Prince Blaise Pascal. Maka saudara, dia mengatakan begini,
Dalam hati manusia terdapat ruang kosong yang tak dapat diisi oleh apapun, bahkan oleh seisi dunia. Karena ruang yang satu ini adalah milik Yesus. Saudara, kita tidak akan pernah ada kedamaian. Saudara tidak memiliki segala sesuatu, tetapi tanpa Kristus itu adalah hampa. Tidak ada artinya. Seberapapun hartamu, seberapapun apapun yang bisa kamu capai dalam gelar, di dalam kepopuleran, di dalam prestasi, itu tidak akan berarti tanpa Kristus. Hanya Kristus yang memberikan hidup kita berarti. Saudara, dari tahun 75, saya menjadi seorang yang percaya. Tahun 77 saya masuk sekolah teologi. Sampai hari ini saya sudah emeritus dan tetap melayani Tuhan. Saudara, Kristus itu sangat berharga di dalam hidupku. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan ketika anak-anak menjadi hamba Tuhan, 2 anak kami itu menjadi hamba Tuhan. Saya tidak perlu ragu dengan mengatakan kenapa kamu menjadi hamba Tuhan. Tidak, saudara. Karena apa? Sangat berharga dalam memiliki Kristus. Menjadi hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan tidak masalah. Tetapi memiliki Kristus itu memiliki kedamaian, memiliki damai sejahtera. Hidup yang kekal engkau miliki itu adalah merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Dan Yesuslah yang bisa berkata, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah air hidup, akulah gembala yang baik. Dia juga berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, dikatakan Lewi itu mengikut, maka dia menjadi murid Kristus. Ketika dia menjadi murid Kristus, dia setia, saudara. Seperti hari ini saya sangat berbahagia melihat di dalam ibadah hari ini ada mereka yang disebutkan, mereka yang sudah jadi opa, oma, saudara, mereka tetap melayani. Melayani seumur hidup. Saudara tahu, Lewi itu meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan dosa-dosanya, meninggalkan apa yang berharga pada masa yang lampau. Tetapi dia tidak tinggalkan talenta yang Tuhan titipkan. Dia seorang pemungut cukai. Saudara, mainannya itu catatan, betul nggak? Penanya itu dahsyat sekali. Dia teliti sekali. Bahkan kalau saudara lihat Injil Matius, ini terdiri dari 28 pasal. Sangat banyak sekali dibandingkan Lukas, dibandingkan Markus, dibandingkan yang lain, saudara. Karena apa? Karena Lewi itu mencatat dan mencatat. Karunianya dituangkan, ketelitiannya dituangkan. Dan saudara tahu, kalau kita berbicara tentang Injil Markus menekankan Yesus adalah hamba yang menderita. Injil Lukas, Yesus anak manusia. Injil Yohanes menekankan Yesus adalah anak Allah. Injil Matius, Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia meninggikan, oleh sebab itu hidupnya adalah hidup yang bagaimana? Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dia adalah satu dari 12 murid. Dan dia sudah hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan rela mati sebagai martir. Dia sudah tinggalkan hidup lamanya. Apa yang dia tuju? Hidup baru bersama dengan Tuhan. Saudara, saya berharap sekali kiranya Tuhan menolong kita hari ini. Apa yang kita bersama-sama pikirkan, jika seseorang mau mengikut Tuhan, Tuhan ingatkan dia harus menyangkal dirinya. Dia pikul salib dan dia mengikut aku. Artinya mengikut aku setiap hari. Lewi telah belajar menyangkal diri, mengikut Kristus dan juga pikul salib. Dia rela kalaupun harus mengalami kematian. Karena apa? Dia ingat, saudara-saudara, bahwa seperti Petrus katakan, apa yang dikatakan, Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita perlu sekali belajar mengikuti teladan Kristus yang rela menderita, yang rela memberikan hidupnya. Karena kita tahu akhirnya, seperti sebuah perkataan di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buahmu itu. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Matius menerima undangan Tuhan.
Dia hidup sebagai pengikut Tuhan. Dia setia sampai mati. Saudara, ingatlah, kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan emas, dengan perak, melainkan telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Yang seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bercela. Itulah yang sudah diberikan. Jikalau Tuhan begitu mengasihi kita, mengapa saudara dan saya tidak mengasihi? Kalau hari ini saudara masih ada orang-orang yang hidup sepertinya sudah baik-baik saja. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi saudara hidupmu masih berkanjang dalam dosa. Mungkin sekali saudara belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Orang yang hidup di dalam Tuhan akan bergaul bersama dengan Tuhan. Dan orang yang bergaul di dalam Tuhan itu selalu mengingat bahwa kita hanya bisa selamat oleh karena Kristus yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Mari saudara-saudara kita ingat bahwa jikalau kita sudah mengambil keputusan, I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Itu menjadi sesuatu yang penting sekali dalam hidup kita. Lagu ini adalah merupakan lagu yang menjadi sebuah kejadian sejarah. Kalau kita bicara, lihat sejarah tentang misi dan sebagainya, adalah karena ada seorang laki-laki yang bernama Nokseng yang percaya kepada Kristus dan dia rela mati bagi Tuhan. Dia melihat istrinya, dia melihat anak-anaknya mati. Dia juga menyerahkan hidupnya mati oleh karena imannya. Saya ingin tanya saudara, apakah kita siap? Kiranya Tuhan tolong, mari kita berdoa. Saudara, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Roh Kudus sudah berbicara. Saya percaya saudara-saudara banyak yang sudah percaya sungguh-sungguh dan ada Kristus di dalam hati. Tapi jikalau hari ini saudara, mungkin engkau belum menerima Tuhan Yesus, tapi engkau sudah menjadi orang Kristen. Beraktivitas sebagai orang Kristen, tapi hidupmu hampa, hidupmu kosong, ada sesuatu yang salah. Mungkin engkau belum memiliki Kristus di dalam hidupmu. Karena firman-Nya tidak ada di dalam hidup kita. Saat ini saudara, barang siapa di antara saudara yang selama ini merasa baik-baik saja, lupa kita adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan pengampunan Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Saya akan berdoa nanti untuk saudara. Bagi mereka yang saat ini berkanjang di dalam dosa, padahal saudara jadi orang Kristen, banyak kegagalan dan saudara merasa, kenapa saya seperti ini? Mungkin ada sesuatu yang salah, karena kita merasa semuanya itu baik-baik saja. Mari kita akan tenangkan hati kita sejenak. Saudara, jikalau ada di antara engkau yang hari ini sebetulnya belum pernah menerima Tuhan Yesus, taruhlah tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa untuk dirimu. Dan berdoa juga untuk setiap diri kita yang hadir di sini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, saat ini hamba-Mu mau berdoa memohon. Jikalau kami sudah bersama-sama belajar firman Tuhan. Kalau ada di antara saudara-saudari kami yang saat ini sudah menjadi orang Kristen lama, sudah dibaptis. Tetapi hidup kami tetap tidak berubah. Kami tidak mengalami transformasi. Karena sebetulnya kami belum terima Tuhan Yesus. Tuhan, Kau tahu hati yang seperti ini. Jamalah Tuhan, masuklah di dalam hidup daripada saudara atau saudari kami ini. Supaya Engkau sungguh-sungguh bertahta sebagai raja di atas segala raja dalam hidup saudara-saudari kami ini. Tuhan, jikalau ada di antara kami yang hidup kami selalu mengalami kekalahan, kami tidak bisa hidup kudus. Kami selalu memikirkan apa yang kami mau, kami tidak menyangkal diri. Saat ini Tuhan tolong berikan jamahan dan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Yang mengubahkan hidup kami. Kami mau hidup bagi Tuhan. Kami mau setia sampai kematian menjemput kami.
Sehingga kami bisa akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan, jikalau hari ini firman-Mu berbicara kepada generasi muda, mereka yang dipanggil oleh Tuhan tetapi masih mengeraskan hati, hari ini mendengarkan firman bahwa Engkau membutuhkan orang-orang yang ingin melayani Tuhan secara full time. Persiapkan jalan mereka, waktu mereka untuk satu kali mereka masuk sekolah teologi dan menjadi pelayan-pelayan yang dipakai oleh Tuhan, menjawab tantangan zaman pada masa kini. Tuhan, kami tidak tahu berapa lama lagi kami akan hidup. Kami melihat keadaan situasi dunia yang penuh dengan pergolakan, yang penuh dengan peperangan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesakitan. Tuhan, kami tidak tahu berapa lama lagi. Tetapi biarlah saat ini, selama Tuhan memberikan waktu dan kesempatan, kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Kami mohonkan Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir. Para pelayan-pelayan-Mu. Kami tetap ingat untuk penderitaan mereka yang berperang, Rusia dengan Ukraina, Israel juga dengan Palestina. Dengan kondisinya masing-masing kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tapi kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah kasih Tuhan sungguh-sungguh akan sampai di hati mereka semua. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali.